Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ibu Sri Mariati. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2. Bab 2 itu tentang apa? Tentang usaha dan pesawat sederhana. Ya. Jadi di bab 2 ini kita bakal belajar tentang usaha dan juga pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke situ, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang usaha. Usaha terlebih dahulu ya. Nih. Usaha. Ada yang tahu nggak usaha itu apa sih? Atau contohnya usaha itu seperti apa? Nah, kita bisa baca di sini. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berpindah posisi. Jadi artinya ketika kita melakukan suatu gaya ya pada suatu benda, maka benda tersebut akan berpindah posisi dari posisi awal. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya itu misalnya ketika kita mendorong lemari. Kalian bayangin, kalian memposisikan diri kalian ketika kalian mendorong meja misalnya ya. Mendorong meja. Nah, ketika kita mendorong meja, itu secara tidak langsung kita telah melakukan usaha. Artinya apa? Gaya dorong yang kita berikan kepada meja atau lemari tersebut membuat meja dan lemari tersebut berpindah. Nah, ketika ada perpindahan ini, inilah yang disebut usaha gitu. Jadi contohnya ketika kita mendorong meja, ketika kita mendorong lemari, itu masuk ke dalam usaha. Nah, masuk ke rumusnya. Kira-kira usaha itu rumusnya apa ya? Kalau kalian buka LKS, di situ sudah ada. Atau di papan tulis pun sudah Ibu tulis. Jadi, rumus usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Wah, apa tuh? Nah, jadi ternyata usaha itu memiliki rumus ya. Jadi, W sama dengan F dikali S. Biasakan, kalau misalnya udah ada rumus kayak gini, kita kasih keterangan dulu. W itu apa, F itu apa, S itu apa, agar lebih mudah dipahami ya. Oke, kita masuk ke rumus dari usaha. W sama dengan F dikali S. W untuk usaha, W itu usaha. Usaha itu satuannya joule ya. Jadi ingat, kalau misalnya ada contoh soal perhitungan dengan menggunakan rumus, jangan lupa satuannya itu ditulis juga ya. Usaha satuannya joule atau J ya. Yang kedua itu F. F itu gaya. Gaya itu satuannya Newton atau bisa kita singkat dengan N ya. N. Selanjutnya itu ada S. S itu apa? S itu perpindahannya. Perpindahan ini biasanya satuannya meter atau kita singkat dengan M. Kalau misalnya nanti di soal ada perpindahannya itu satuannya sentimeter ya, berpindah dalam sentimeter, berarti itu harus diganti dulu dengan meter. Jadi kalian selain harus ingat rumusnya W sama dengan F dikali S, kalian juga harus ingat satuan yang berlaku ya, ada joule, newton, dan meter gitu. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ternyata usaha itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada usaha positif. Artinya apa? Usaha positif itu ketika gaya yang diberikan itu searah.
Contohnya apa? Agar mudah dipahami, usaha positif itu ketika kuda yang menarik keretanya di belakang. Nah, keretanya itu akan mengikuti arah kuda. Ketika kuda bergerak ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Jadi searah. Ketika kuda bergerak ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Itu contoh untuk usaha positif. Kalau misalnya usaha yang negatif, ya artinya dia ini bekerja dengan berlawanan arah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita naik mobil atau mengendarai mobil. Nah, ketika kita mengendarai mobil dan ketika kita ngerem mendadak, posisinya pasti berlawanan kan? Ya kan? Itu masuk ke dalam usaha negatif. Selanjutnya, yang ketiga itu ada usaha nol. Artinya, usaha nol ini dia tidak mengalami perpindahan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mendorong tembok. Coba sekarang kalian lakukan. Mendorong tembok. Apa yang akan terjadi? Ya, temboknya tidak akan mengalami perpindahan. Itulah yang dimaksud ke dalam usaha nol. Jadi usaha itu ada 3. Usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari hitungan atau dari rumus usaha. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ya, di sini ada soal cerita. Kita baca dulu ya. Yudi mendorong sebuah rak. Kalian bayangin, Yudi mendorong sebuah rak dengan gaya 100 N atau 100 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Ya. Yudi mendorong dengan gaya 100 Newton dan akhirnya berpindah sejauh 10 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Yudi? Kalau ada soal seperti ini, jangan lupa untuk selalu menulis yang diketahuinya apa aja, yang ditanyanya apa, dan rumusnya seperti apa. Itu harus dan wajib ditulis ya. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mencari diketahuinya dulu. Diketahui. Yang pertama ada gaya. Ya, berarti yang diketahui pertama itu gaya. Gaya itu tadi simbolnya apa? Simbolnya apa? F ya. Ingat, F untuk gaya. Satuannya Newton. Satuannya udah bener kan? Berarti bisa langsung ditulis. F sama dengan 100 Newton. Selanjutnya yang diketahui ada apa lagi? Ada berpindah sejauh 10 meter. Berpindah. Kalau berpindah artinya itu sebagai perpindahan. Perpindahan tadi simbolnya apa? Simbolnya S. Ingat ya. S untuk perpindahan. Perpindahan satuannya meter. Ini satuannya udah meter belum? Udah. Berarti bisa langsung ditulis. S 10 meter. Udah? Sekarang yang ditanya apa? Yang ditanyanya adalah usaha. Ditanya. Usaha itu simbolnya W. W besar. Jawab. Nah, tadi usaha rumusnya apa? W sama dengan F dikali S ya. W sama dengan F dikali S. F-nya berapa? 100 dikali S-nya 10. 10 dikali 100. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1000. Tadi usaha satuannya apa, yo? Yang di belakangnya apa? Joule, atau kita singkat aja ya, jadi J. Artinya, usaha yang dilakukan oleh Yudi itu sebesar 1000 Joule. Sampai sini paham?
Selanjutnya, yang pertama tadi kita sudah membahas tentang usaha. Yang kedua, kita akan membahas tentang daya. Usaha dan daya ini memiliki hubungan. Nah, ketika kita sudah tahu pengertian dari usaha, sekarang kita harus tahu dulu pengertian dari daya. Daya itu apa? Daya itu besar usaha dalam satuan waktu. Ya, ketika kita sudah tahu usaha, berarti dayanya itu merupakan besarnya usaha dalam satuan waktu. Daya itu disimbolkan dengan huruf P, P besar. Ya, jadi ketika ada soal disuruh mencari daya, jangan lupa daya itu simbolnya P besar. Rumusnya apa? Rumusnya bisa dilihat di sini. P sama dengan W besar dibagi T atau dibagi waktu. Kalau tadi usaha itu rumusnya W sama dengan F dikali S. Kalau misalnya daya itu rumusnya P sama dengan W dibagi T. Seperti biasa, ketika kita sudah tahu rumusnya, kita harus tahu juga keterangan dari rumus tersebut. W untuk usaha. Usaha tadi satuannya joule atau N per M. Itu sama saja, ya. Yang kedua itu ada waktu. T. T ini untuk waktu. Waktu itu satuannya apa? Sekon. Ada yang tahu sekon atau second? Second itu artinya detik. Jadi, nanti ketika ada soal yang diketahui waktunya dalam menit, berarti waktunya harus diganti dulu ke detik, ya, seperti itu. Jadi satuannya harus detik. Selanjutnya ada P. P itu daya. Daya itu sendiri. Daya itu satuannya apa? Satuannya watt. Oke? Nah, kita masuk ke contoh soal biar nggak bingung. Sekarang buka LKS halaman 31. Buka LKS halaman 31 nomor 5. Udah dibuka LKS-nya? Nah, di LKS nomor 5 itu contoh soal dari daya. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Contoh soal dari daya itu kita bisa lihat di sini, ya. Henry mendorong sebuah balok sejauh 6 meter. Sejauh 6 meter, berarti itu apa? Yang diketahui pertama berarti apa? Sejauh 6 meter, berarti itu S atau perpindahannya. Ya, tulis dulu. Satuannya udah meter belum? Udah kan? Jadi nggak perlu diganti lagi. Dengan gaya, gaya itu simbolnya apa? F. Gayanya berapa? Gayanya 30 Newton atau 30 N. Terus dalam waktu 10 detik. Nah, udah detik kan satuannya, berarti langsung ditulis aja. Tadi waktu simbolnya apa? Simbolnya T. T kecil 10 detik atau 10 second, sama aja. S atau detik terserah mau ditulis apa aja. Nah, yang ditanya apa? Daya. Daya. Daya tadi simbolnya P. Jawab. Yang pertama, kita harus tulis dulu rumusnya. Tadi rumusnya apa? P sama dengan W dibagi T. Usaha dibagi waktu. Sekarang kita lihat. Bu, di sini nggak ada usahanya nih, Bu nih. Nggak ada W-nya nih, Bu. Adanya S, F, sama T. Gimana dong, Bu? Nah, caranya itu kita harus cari dulu W-nya. Ya, kita cari dulu W-nya berapa. Tadi kan udah belajar rumus usaha itu apa coba? W sama dengan F dikali S, ya. Berarti kita harus cari dulu. Sama dengan W rumusnya F
dikali S dibagi T. Ditulis lagi ya. Ini karena di contoh soalnya usahanya belum diketahui, jadi kita harus cari dulu satu-satu. Baru deh kalau udah kayak gini tinggal masukin aja angkanya. S-nya berapa? 30. 30 dikali. S-nya berapa? 6. 6 dibagi waktunya 10 detik. Nah, 30 dikali 6 berapa? 6 kali 3, 18 ditambah 0. 180 dibagi 10. Hasilnya 18. Artinya daya yang dilakukan Henry ini sebesar 18 watt. Jangan lupa satuannya ditulis. Watt. Seperti itu. Sampai sini paham? Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Jadi untuk hari ini kita hanya belajar usaha dan daya. Ingat, usaha dan daya itu memiliki rumus yang berbeda dan saling berhubungan. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan video ini agar kalian lebih paham. Ya, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.